Just time barbar lagi masak saya sabar. Udah sembuh cuman masih jet lag kan, beda jam lagi kan. Aku beli pisang-pisangan, beli lapis legit. Udah ketemu Temong, banyak yang nawar, cuman ya begitulah namanya laki kan, harganya nawar. Udah mah di Australia rate-nya bawah, mereka nawarnya 300, 200, aku mau stay dulu di 500 gitu. Coba kamu tanpa aku terasa dengan hidup lagi, kau pikir aku akan mencair dengan rayamu. Ngabuburit nih di sini sih udah malam ya, udah jam 8. Lagi masak nugget geprek ya guys. Besok apa? Masak telur ceplok. Oke. Mau lagu yang bergetar, kamu tanpa aku. Duk. Lagi mau bahas, belum tahu. Mumpung dia lagi diam dulu deh. Nanti kalau misalnya dia lagi itu, kita setir lagi, ya kan? Gimana lawannya aja. Kalau lawannya diam ya diam, ya kan? Kemarin kan aku belum bahas si Fitri kan, kayaknya bahas si Fitri deh. 200 itu dirupain berapa kak? 3 jutaan. Tapi kan ini Australian dollar ya. Kamu yang sewa mahal, siapa tahu liburan ke sana Airbnb nanti ya. Enggak mahal kok. 1,5 juta sehari. 500 berapa rupiahnya? Ya hampir 6 juta. Airbnb ini bukan Airbnb, service apartment. Gak bahas orang, gak rame ya. Aku gak bahas siapa-siapa tuh. Lagian kamu datang ke sini ngapain? Aku juga kemarin gak bahas orang kan. Aku bahas perkentian, ya kan. Bahas apa lagi aku? Bahas travel, ya kan. Begitu. Makan murah kalau segitu, bed cuma satu ya. Tuh, bedroomnya di sana, ini living roomnya, kamar mandinya di situ, ada dapur. Ya, coba nggak disenggol, nggak digigit buruan. Tuh lagi masak ini guys, apa? Sinugat. Nuggetnya nggak pakai minyak ya. Nasinya baru jadi, kita anginin dulu biar nggak terlalu moist gitu ya. Oke. Bantu jawab Jono itu siapa? KJJ guys. Ini loh, ini aku kasih lihat ya. Ingat nggak waktu si Isa kesini? Ini dia ke rumahnya Pak KJJ. Sekarang lagi di kediaman siapa? Orang paling juara. Dipuji-puji dulu sama dia ya nggak? Ya, mana lagi? Gini mana gini? Gila kau yang gini. Apa itu kamu dipecat sama si negara ini? Sama negara udah dia. Sama negara rata. Itu jangan dilihatin aku dong. Tuh. Malu, madamnya malu kan anak online. Tenang ya. Udah dia puji-puji guys, itu udah puji-puji ya, udah kasih duit nih. Ini masih muda. Nah ini koleksi sepatu-sepatunya madam ya. Tuh. Ini baju lengkong, kadang lengkong, harus jadi lengkong kayaknya.
Ini khusus sepatu yang kadang jadi Nanti lempar. ada kain. Itu dari yang orang belum pakai yang apa itu. Jangan. Jangan itu. Akan tahu ya. Padahal jangan disorot palu. Pokoknya jangan disorot. Ini masuk Harus ambil. Rumah gini dibilang apa? Halu. Nah, madam ini anak online kebetulan. Aduh tuh lihat. Aku di bawah loh. Enggak tahu di bawah loh dilempar loh. Mami cuma pakai picotin doang nih udah disanjung-sanjung sayang-sayang kan. Ayo madam, kemarin dong madam. Mami mau ke kamarnya madam ya. Uang kamu aja begini gimana? Gak sopan kali ya pakai online ini ya. Iya nggak sopan emang. Ini, ayo ini kamu jangan takut sama situ ini. Kau kan udah dibaca. Lina kan? Hah? Ini? Iya. Madamnya malu. Wow, masuk ke belakang. Ini makamnya madam. Ini kamarnya Lina. Masya Allah. Masya Allah, anak online ya. Wow, Louis Vuitton Chanel. Tuh. Oh masih ada. Masih ada guys. Banyak kok. Mami cuma satu. Kebanyakan ini satu. sana. Ibu ada ini cukup. Budapest. Oh, Budapest ya, oh. Bilangnya Budapest. Wah. Sampai terduduk-duduk loh dia. Sampai terduduk-duduk nggak? Malu dong. Ini saya. Gak mau. Lupa dia di rumah orang sampai terduduk-duduk. Mana ini gedung kayaknya. Saking besarnya lewat sini aja kita. Madam. Ini apa lagi banyak di mana sih? Biar aku ulang tahun untuk kamu ada atas. Ulang tahun? Ya. Masya Allah, ya Allah, Rasulullah Rezeki Muhammad, bayar aku rezeki. Ya, Jadi lagi dulu sana. mana lagi? Kekotet. Dan terakhir guys, kalau kalian pengen tahu kebusukannya si Isa, sebelum si Isa berantem sama si KJJ nih ya, dia kan lihat story aku, ini si Isa kan, nih Mami Isa kan, dia nggak DM si KJJ, dia bilang waduh bahaya, jadi dia tuh masih gimana, masih pengen kenal, cuman nggak enak gitu ketahuan bahwa KJJ ini udah ketemuan sama aku, dia jadi jijik dengan dirinya sendiri, udah menyembah orang gitu, Sultan Solo gitu kan, dia yang meninggikan orang gitu ya, terus sekarang dia yang merendahkan orang, jadi lucu kan, keluar dari mulut dia sendiri, dia udah memakan uang 10 jutanya itu juga, ke Bandung juga dikasih duit juga gitu kan, jadi lucu. Ya tunggu aja ntar Miss Cindy sama si Glam Shine berantem lagi. Orang yang kayak gitu tuh nggak pernah bakal puas dengan apapun dan siapapun ya. Karena aku pernah jadi temannya dia ya, dan aku pernah kasih dia makan waktu di penjara, oke? Aduh kalau misalnya aku ada rekaman waktu dia di penjara, itu best karena dia nangis-nangis itu. Si Wariza emang dasar, iya emang dia sakit hati karena gini guys, dia di PHP-in, dia sudah merasa, aduh gue udah dijanjiin endorsan 1 miliar gitu kan ya, aku udah memenangkan ini, itu sudah terjadi sama banyak sekali orang. Aku pernah menyaksikan 2 orang, Tete Rizky sama NBS. Si Isa ini memperkenalkan Tete Rizky ini sama NBS biar punya gedung, punya pabrik gitu. Padahal udah pernah dikenalin Teh Noni sama Teh Rizky ini sama istrinya Pasha Ungu, Adel, Teteh Adel ya kan. Gitu, jadi dia tuh seolah-olah seolah-olah yang mengenalkan, terus beriming-iming dapat puluhan miliar secepat itu. Tapi dia kalau dibilang hokinya best guys.
aku tidak memungkiri kalau misalnya dia itu miskin, enggak, karena gue tahu gue pernah cek dia punya berapa. Kalau miliaran sih nggak punya, cuman apapun yang dia dapat, misalnya endorsan dia langsung beli gitu, kayak kalungnya, gelangnya dia menter. Kalau menter aku akui dia menter, karena dia pengen pengakuan gitu kan ya, bahwa dia itu kaya gitu loh. Bulu matanya bagus, thank you. Aku sih sebenarnya nggak mau ngebahas dia juga, cuman biar dia kalian tahu aja ya. Orang yang sekarang ini lagi diserang sama dia itu namanya KJJ Solo. Dia itu pengusaha mebel di Solo. Emang keluarganya keluarga tajir, punya hotel beberapa juga di Jawa. So what? Kalau itu harta keluarganya, harta dia, warisan dia, so what? Gitu loh. Yang penting lu datang ke rumahnya dia, lu menyanjung-nyanjungi dia, lu wow, gitu kan, menjilat-jilat. Terus sekarang udah dijilat-jilat, diludahin lagi, ya kan? Dan aku demi apapun guys, aku tuh nggak kenal dan nggak sengaja ketemunya sama KJJ nih. Storynya udah dihapus, bukan storynya udah dihapus sih, udah lebih dari 24 jam kan, gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian yang lihat itu, kenapa dia ngebet nyerang Hans, nyerang sini, nyerang situ, karena ada nilai plusnya ke dia. Kalau dia nyerang Hans otomatis member-membernya ke dia gitu. Kalau nggak, dia nggak bakal bahas juga, gitu loh. Si Wariza JJ siapa sih nih next targetnya? Iya, ini temennya dia, bukan temen sih, klien sebenarnya, karena dia datang jauh-jauh ke Solo itu pengen pengen jalan-jalan gratis sih sebenarnya. Kalau misalnya bisnis ya lewat WhatsApp bisa, tapi kan dia pengen menter kan, pengen naik kereta gitu, dia emang suka jalan-jalan sih. Jadi kalau misalnya kalian lihat semuanya itu, aku camkan ya, semua teman-teman ataupun orang yang di sekitarnya dia bakal berantem sama dia. Itu aku jamin. Cindy aja belum nih. Tunggu aja. Kalau Randy sama si itu kan udah pernah kan. Walaupun ujung-ujungnya maafan lagi. Nantilah, tunggu aja deh. Karena orangnya munafik gitu. Depannya manis, dan ujung-ujung belakangnya diomongin ini. Ya. Kayak kemarin waktu aku ketemu sama Kohan saja. Iya Kohan. Nih ya, kita ngomongin Birkinnya ya. Birkinnya dia yang dibilang itu buktiin dong kalau aku punya Birkin palsu, ya kan? Kita liatin dulu videonya ya, baru kita komentar biar itu kan dia bilang bukti itu kan bahwa dia pernah memegang, pernah membeli, dan pernah diekspos videonya, ya kan? Dia mintanya bukti kan nih. Mana kokonya yang baru? Nanti kita bentar ya. Ada online. Serah terima arisan Bernie. Sama sih. Jadi awal-awalnya juga dia diem gitu loh. Dia dapat arisan RMS ini, awal-awalnya juga dia diem. Dia udah dapat. Walaupun katanya tukeran sama nomornya si Gita. Nyata ya. Yang pakai cecek kan. Mami install loh ini. New, bukan like new. Saya sekali makasih sayang. Sebenarnya kita siap dapat tapi dikasih mami. Sultan banyak duit. Makasih loh.
Oke lah ya. Jadi si Gita ini tuh apa anak-anak online-nya Mamis katanya ya. Ini ceritanya rada miris ya guys, si Gita ini. Ini kan apa geng-geng sosialita gitu kan. Jadi nggak si Gita, nggak si Kohan, ujung-ujungnya dijelekin sama dia. Si Gita ini kan yang ngasih dua Birkin kan, yang satu Birkin yang coklat ya. Kita playin video yang Birkin coklatnya dulu deh. Biar merefresh memory-nya ya. Mana? Di mana? Iya, ikan dia. Ini yang dari Turki apa bukan seperti itu, bukan dari Turki, itu dari si Gita. Gua ada di sana waktu dia ngambil Birkin itu, gua ada di situ. Bukan ngambil, maksudnya gua lagi ada di Indonesia waktu dia punya Birkin ini. Oke. Jadi yang udah kayak begitu guys, dia sanjung-sanjung gitu. Oh, Sultan. Dijilatnya sampai habis gitu ya. Sama ke aku juga ya guys. Ya, kita ada nggak video aku ya? Coba ya video aku sama dia. Ketemuan aduh, long time banget yang aku apa pakai Birkin putih, yang datang bilang yuk komentar ya kan, dia pasti muji-muji dulu ya. Kita lihat. Aduh, gue lupa tahun berapa tuh gue ketemu sama dia tuh. Isa, coba ya aku lihat dulu, kita flashback dulu. Aku ini Oktober 16, masa sih? Ingat nggak yang aku dipuji-puji sama dia? Yuk ini menter ya, punya Birkin, cina begitu kan? Ingat nggak guys? Kita ke archive. Ya aku ingat kak, tapi nggak. Kita lebih afdol, kita pakai bukti ya guys. Bukti autentik. Ketemuan sama dia. Ini aku lagi nggak jauh, nggak lama dari sini nih. Oh, November bener ya. Aku ketemuan dia November bener. 2020 loh aku ketemuan dia loh. Hampir 3 tahun loh aku kenal sama dia loh. Wow. November. Cocok pakai baju celana serba putih. Kayaknya itu sih. Tapi kita itu dulu ya. November gue balik ya nggak sih? Dengan Birkin kesayangan Acu. November tanggal berapa tuh? Desember gue masih di situ. Gue pulang itu tanggal berapa ya guys aku pulang ke Indonesia? Januari, Februari, Maret. Ketemu dia tanggal berapa aku lupa. Ke Vegas. Ayo dong, biar dia enak dong. Dia kan muji-muji gue. Ada di YouTube. Ada ya. Tapi lebih afdol ada di story aku karena lengkap story aku kan. Februari aku masih di itu. Aku ke mana? Ke Indonya tanggal berapa? Januari 21. Ngapain saya lagi lihat dia lagi muji-muji aku dulu.
Yoke, tasnya cantik ya, wawawa ya, sultan ya, lalala, lililu, gitu kan. Semua orang digitu-gituin sama dia guys, trik-triknya dinaik-naikin dulu, dipuji-puji dulu. Buka aja kak belum berapa, terus klik tanggal satunya. Iya, tapi aku pengen lihat video itu loh, yang Februari aku pulang kah? Oh, ini nih aku dapat nih. Tapi aku ketemu dia itu, aku balik dulu kan? Iya, aku balik dulu ke Bandung, baru ketemuan dia di Jakarta, ya kan? Mana cepet dong. Februari makan banyak banget story aku. Dimana coba aku di Australia sekarang sayang. Cuma aku lagi nyari storynya ini. Yoke ketemu Isa, coba ya aku YouTube dulu ya. Yoke Isa Sega. Ya banyaknya yang kita berantem, bukan kita dulu. Pokoknya udahlah gitulah ya, kalian lihat lah ya, aku dipuji-puji. Nah, si yang sekarang lagi diserang sama dia itu kan si KJJ. Sponsor terbesar itu adalah Miss Cindy, dia nggak berani. Dulu juga MS Glow pernah itu. Terus Bebek Macica itu yang apa, Beb YC pernah juga. Dr. Oki juga apa, sponsor terbesar dia. Terus siapa lagi? Noni. Terus si Glam Shine. Terus siapa lagi yang pernah apa, sponsor terbesarnya dia? Dijelek-jelekin juga ujung-ujungnya. Nih, tadi mau ngomong apa? Yang Birkin coklat ya, yang Birkin coklat ini itu tuh punyanya Sagita. Dia pengen punya Birkin 30. Dia bilang sama si Gita, yaudah ini buat mami aja ya, apa si Birkinnya, dia bilang gitu. Kasih harganya murah aja Git, 185, tapi mami cicil 1 tahun nggak apa-apa ya. Kita orangnya iyain aja gitu. Jadi Birkin 30 yang coklat ini yang aku bilang Pelsong, karena dia sendiri yang bilang palsu ya guys. Aku nggak tahu itu palsu atau enggaknya, tapi dia bilang sendiri kan ya, ini palsu deh, mami udah cek kayaknya palsu. Tapi dia sudah bangga-banggakan gitu kan di video-video bahwa ini itu apa, Birkinnya ini cucok gitu kan. Padahal dia yang bilang statement sendiri kan, kalau bikin palsu ini nggak melenyot-melenyot katanya begitu kan. Mana sih? Kok gagangnya meleot kalau yang ini. Nah, semua barang Hermes yang Birkin kalau terbuat dari Togo, ini nama kulitnya ini Togo, ini nama kulitnya Togo, ya, itu semuanya meleot ya, ini meleot tuh, ini dari Togo, ya. Jadi kalau kalian tanya mana Birkin 30-nya sama Kelly ininya mana, Kelly merahnya mana? Ya, Birkin 30-nya dia kembaliin karena dia apa? Dia nggak bisa bayar juga, dan dia apa, katanya palsu. Jadi dia udah pernah pakai barang palsu kan, dia dibilang katanya apa, buktiin dong kalau aku pernah pakai barang palsu. Itu dia balikin guys ya, barang yang B30 dia nggak punya, dia nggak pakai kan. Terus yang setahu aku yang Kelly merah itu yang 32 yang dia dapat arisannya sejuta juga diambil kalau nggak salah sama Kohans, karena waktu itu dia masuk ke penjara, jadi otomatis arisannya nggak dilanjutkan waktu dia masuk penjara, jadi di take back gitu waktu di penjara. Mobilnya juga tadinya mau diambil sama NBS karena apa, selama dia di penjara itu kan dia nggak posting kan, dan dia udah dibayar full 1 tahun itu sama NBS. Ada buktinya, cuman ya udahlah begitu loh. Kalau misalnya yang lain-lain dia nggak mau, tapi kayak tas LV-nya yang begitu-begitu Gucci sama dia udah dijual-jualin. Yang apa, yang dia show
box gitu mana? Udah nggak ada. Yang dia punya cuma MCM doang sama si Bisa ngomong. MCM doang ya kan? Kalau nggak salah MCM sama Gucci sama Birkin itu doang. Jadi yang nggak ada itu Kelly merahnya udah nggak ada. Terus sama Birkin yang 30 coklat itu udah nggak ada juga. Ya, oke. Jadi kalau misalnya dia bilang, mana buktinya aku nggak pernah pakai tas palsu? Dia sendiri yang bilang itu tas palsu dan dia pakai. Ya, cuman nggak mau ketahuan aja sama orang-orang. Dia malu. Dia pernah pakai itu. Dia pernah pakai tas Pelsong. Udah ngecap juga gitu kan, katanya dia expert gitu kan, dan dia pernah mau pakai tas Dior Saddleback ada yang palsu, cuman dia nggak sempet itu. Halo Mak, banyak yang nawar sih, cuman Eka lagi live Mak, Eka lagi live ya wes ya. Itu tas yang Pico masih ada. Yang Pico kayaknya baru dia pakai ya nggak sih? Ya kayaknya yang Pico dia masih pakai. Aku nggak tahu. Kan aku udah nggak berteman sama dia 1 tahun lebih kan. Yang aku tahu tas yang nggak ada sama dia tuh Birkin 30 sama Kelly yang merah itu nggak ada. Kalau dia bilang kan katanya Mami nggak punya jejak digital tas palsu itu. Tas yang Birkin 30 yang coklat itu katanya tas palsu. Jadi dia yang menjelek-jelekan sendiri, dia yang mencatat itu palsu, dan dia yang kembalikan juga. Dia kan yang memuji-muji sama si Gita kan. Gita ini sultan, nanti tasnya buat Mami. Terus sekarang dibilangnya tasnya palsu kalau lagi udah nggak bisa bayar. Terus apalagi sih? Ini cerita yang seri ya guys. Si Gita ini kan pernah pengen ikut OP hidung sama si Isa di Bangkok gitu ya. Aku yang beli tiketnya ya. Aku sampai paspor si Gita sama si Isa aja ada di aku guys. Karena waktu itu kan aku baru habis dari Thailand. Aku semuanya ada kan ya, tiketnya, terus ada Thai pass-nya segala macam ada di aku ya. Jadi kalau misalnya mau begitu-begitu, aduh sayang, aku itu temen dekat lu ya. Nih ya, aku blur yang si Gitanya ya. Nih, ini tuh pasportnya Gita aku ada ya. Paspor adiknya juga aku ada ya. Paspor nih apa ini tuh CPR itunya COVID-nya. Paspor si Isa nih, gua ada paspor si Isa. Paspor si Isa pun aku ada. Si Ata pun aku ada. Aku yang bookingin semua karena kan aku yang nih tuh. Paspor si Isa aku ada nih. Tuh, Adrena Isa Sega. Tuh, fotonya no. Si Ata juga aku ada. No. Ya. Jadi kalau misalnya mau cerita itu pakai bukti, jangan cuman wak aja, ya. Gitu. Jadi si Warisa ini dia ngajak adiknya si Gita sama si Gitanya pergi operasi. Tadinya si Alda juga mau operasi sama si Warisa ini ke kliniknya dia, apalah dicasnya berapa gitu sekali ke Bangkok itu minta bisnis kelas sama kalau nggak salah minimum 20 sampai 30 juta. Aku nggak tahu nominalnya karena aku nggak mau kepo juga, itu is her business gitu. Cuman aku bantuin dia bookingin tiket sama Thai pass-nya ya. Dan itu dia gagal karena si Gitanya kalau nggak salah submissionnya telat, jadi nggak ke-approve gitu Thai pass-nya ya. Jadi pas dia ke sana guys, bareng-bareng ke Thailand, si Warisa ini dibilang agen juga dia bukan agen gitu kan. Dia nggak kerja sama rumah sakit itu, jadi dia bawa sama anak-anakannya itu ya, dia pergi ke sana sama si Gita, terus dia operasi, udah dibayar guys, dia udah dibayar, udah tiket segala macam. Terus berantem guys di Thailand loh, di Thailand dia berantem, katanya si Gita rewel, terus cerewet, katanya si Gita ini
nggak bisa ditinggal, katanya harus ditemenin terus. Udah operasi nih, dia udah operasi. Terus ujung-ujung guys ditinggal sama dia. Jadi si Gita dalam keadaan operasi yang lagi perlu support banget ditinggal sama dia.